Remaja di Tangerang dicabut guru mengaji. Korban diduga sampai puluhan. Ini berarti dilakukan oleh guru ngaji di rumah dia. Hampir satu RW udah dicabut. Mulai usia 7 tahun sampai SMP. Kalau dihitung dari tahun 2000-an ya, Om, itu ratusan. Suruh pin kelamin dia, itu dipaksa itu langsung gitu. Sini saya sakit, saya gantian sama teman saya. Pas pulang lah dikasih duit 30.000. Beberapa anak-anak sambil main di video kan. Iya, lagi sampai itu bisa menjadi bahan ancaman ke kalian juga kan untuk disebarluaskan. Emponya si pelaku bilang, emang lu pada mau lapor ke Polres pada punya duit? Remaja di Tangerang dicabut guru mengaji. Korban diduga sampai puluhan. Cabut 20 murid laki-laki, rayuan guru ngaji di Ciledug iming-imingi main HP dan hotspot gratis. Modus guru ngaji cabut di Ciledug bisa sembuhkan sakit pakai air mani. Usai cabut muridnya, guru mengaji di Tangerang beri 50.000 ke korban. Oke, jadi di sini ada Mbak Ardini yang pada tahun lalu kita sempat ngobrol soal pas saat kita mengungkap kasus pencabulan murid-murid anak-anak di Yayasan Yatim Piatu milik Sudirman. Yang Sudirman waktu itu sudah langsung ditangkap dan pelaku lainnya juga sudah ditangkap, termasuk yang buronan. Yang buron terakhir Desember. Alif Yandi. Sudah tertangkap Desember kemarin ya. Dan ini ada lagi kasus yang sama juga, kurang lebih tapi dilakukan oleh guru ngaji ya. Oke, ini berarti dilakukan oleh guru ngaji kepada anak-anak di tempat ngajinya di rumah dia. Korban-korbannya di lingkungan sekitar. Apa satu RT, RW? Ya, infonya begitu yang aku dapat. Hampir satu RW sudah dicabut. Anak-anak hampir satu RW? Iya, mulai usia 7 tahun sampai SMP. Oke. Dan di sini kita juga ada korban ya. Dan orang tua korban. Dan orang tua korban, yang satu ada, sebut saja Mas R. Iya, Mas R. Ya, ini masih di bawah umur ya. Jadi kita dari belakang dan juga ini Mas F ya. Mas F nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Pakai masker aja nggak perlu. Nggak apa-apa. Nggak apa ya. Oke, dan ini orang tua dari Mas R apa F? R ya. Oke. Ini gimana ceritanya? Siapa yang mau cerita, R dulu apa F dulu nih? Mungkin saya dulu ya. Boleh. Emang kasus yang guru ini emang saya yang ngangkat juga. Jadi awal kasus pencabulan ini sebenarnya udah lama ya, Om, dari sekitar tahun 2000-an. Jadi emang korbannya tuh kebanyakan tuh anak murid dia di pengajian. Nah itu korbannya turun-temurun lah, dari generasi ke generasi pasti ada aja yang jadi korban. Gitu. Oke, kamu jadi korban sejak umur berapa? Sejak SD sih, Om, sekitar kelas 5 atau enggak 6. Oke, sampai sekarang kamu sudah 18 tahun ya? Iya. Oke, terus gimana ceritanya? Cerita pas awalnya kamu yang kamu alami dulu. Kalau pertama tuh saya tuh lagi main handphone ya, Om, di rumah dia. Di situ saya posisinya lagi nyender, tiba-tiba si pelaku ini langsung nyamperin saya, tiba-tiba duduk di samping saya, langsung melakukan hal tas nono itu. Langsung cuman sekedar megang-megang aja. Oke, terus? Udah, habis itu mungkin karena saya juga nggak tahu apa-apa ya, karena masih kecil, jadi saya diem aja. Terus itu yang pertama. Kalau yang kedua, saya lagi tiduran, di posisinya tuh di ruang tamu dia. Lagi tiduran, tiba-tiba si pelaku ini tidur di samping saya. Nah itu langsung melakukan hal tas pertama, sama dipegang-pegang dulu. Nah habis itu langsung ditelan. Saya dibuka, digitulah. Saya pakai tangan, pakai mulut. Umur berapa itu? Sekitar kelas 5, Om. Kelas 5? Iya. Terus kamu ngelawan apa gimana dulu? Saya nggak ngelawan karena mungkin ya nggak tahu apa-apa. Gitu. Oke, terus sampai umur berapa kamu diperlakukan seperti itu? Sama sekitar saya 3 kali yang pas kelas 1 SMP. Kalau yang kelas 1 SMP tuh saya tuh cuman si pelaku ini minta tolong sama saya buat benerin kipas, kayak kipas dinding lah. Nah itu jadi dia ngangkat badan saya, cuman posisinya kelamin saya di mulut dia. Nah itu dia pakai mulut, cuman itu masih di dalam, nggak dibuka. Oke. Itu. Dan berhentinya melakukan itu ke kamu kapan? Itu ya terakhir itu. Maksud setelah itu kamu sudah berhenti ngaji di situ apa gimana? Saya di situ posisinya belum ngaji, cuma hanya sekedar main, gitu. Terus pas ngaji mungkin udah beberapa tahun lah, 3-4 tahun belakangan ini baru saya tuh ngaji. Iya. Oke, yang mengungkap ini pertama kali siapa? Saya.
Kamu, apa yang membuat kamu tiba-tiba mengungkap ini? Apa yang terjadi? Apa kamu melihat ada korban yang lain atau bagaimana? Iya karena memang saya dikambing hitamin Om. Jadi emang sebelum kasus rame di Ciledug, si pelaku ini sempat melakukan pencabulan juga di daerah Kebon Manggis. Nah di situ saya tahu. Jadi dari pihak keluarga, saya juga sempat cerita ke pihak keluarga secara damai, menjelaskan kalau si pelaku ini kayak gini-gini, cuma si keluarga masih nggak percaya. Nah beberapa hari kemudian, karena kasus yang di Kebon Manggis rame di Ciledug, nah itu dari pihak keluarga tuh ingin memutarbalikkan fakta bahwa saya yang melakukan, karena dari keluarganya tuh nyangkanya memang gimana ya? Karena saya yang ngasih tahu ke orang-orang kalau misalnya si pelaku ini kayak gitu. Oke. Dan kalau kamu? Kalau saya pas itu berdua. Umur berapa waktu itu? Umur berapa ya? Kayak umur 10-11 tahun. Oke. Itu saya berdua lagi jalan sama teman. Tiba-tiba dia di atas manggil saya, suruh ke atas tuh. Itu guru ngaji kamu pada saat itu? Iya, di rumahnya. Disuruh beli tisu, pas beli tisu. Teman saya udah di dalam tuh udah ngobrol. Saya keluar, saya beli tisu ke warung. Terus saya kesono lagi, masuk ngomong-ngomong kayak gitu, terus tiba-tiba langsung disuruh ke kamar. Kamar katanya suruh bantuin beres-beres. Selesai beres-beres, langsung dicabut kayak gitu, langsung disuruh buka celananya, kayak gitu, suruh ngocok dia, kayak gitu. Habis itu pulang langsung dikasih iming-iming duit 50.000 itu. Terus yang besok lagi saya lagi nginep lagi main tuh sama teman-teman. Situ emang begadang pada main HP biasa. Situ saya tiduran, temen udah pada pulang semua. Bangun-bangun pagi, tiba-tiba celana saya udah dibuka sama dia. Langsung disuruh begitu lagi pagi-paginya. Terus udah itu pulang, nggak dikasih apa-apaan itu. Pulang terus kayak jedaan lama tuh, kayak sebulan gitu. Diajak lagi sama temen di WA sore, diajak main ke situ. Tiba-tiba main disuruh bantuin dia kamar mandi, beres kamar mandi. Habis sudah kelar gitu, dia tiba-tiba buka baju dia semua. Sama saya juga berdua sama teman saya disuruh begitu. Langsung itu suruh mandiin dia dulu, katanya mandiin, gosokin badan kayak gitu. Disuruh gitu, langsung disuruh dipin kelamin dia. Itu dipaksa itu. Saya udah tidak menolak, dipaksa langsung gitu. Di sini saya sakit kayak gitu. Saya gantian sama teman saya. Itu udah keluar, udah kelar tuh. Itu suruh katanya ambil sarung kayak gitu. Diajak sama dia jalan-jalan. Sholat dulu, sholat. Pulang langsung diajak makan-makan tuh sama dia, makan bakso kayak gitu. Terus tuh jedaan lagi tuh. Lama kayak setahunan. Tuh nginep lagi diajak, kayak bakar-bakar acara. Bakar-bakar tuh main, biasa main HP kayak gitu. Posisinya lagi tidur rame-rame, kayak berenam gitu. Udah kayak pagi. Saya tiba-tiba buka juga kayak gitu. Tiba-tiba saya bangun, dia udah di mulut saya, kayak gitu. Saya kaget, langsung disuruh kayak gitu lagi. Kata di mulut, kata gitu, kasih duit. Saya layanin kayak gitu, keluar kamar mandi. Langsung pas pulang dikasih duit situ 30.000. Tuh udah segitu doang. Sampai umur berapa itu? Sampai umur berapa ya? 13-an, 14. 13 tahun. Dia punya istri nggak sih? Dia nggak punya. Pas itu sempat nikah. Katanya seminggu doang, habis seminggu langsung dipulangin dia. Dan dia emang nggak punya anak juga? Nggak punya. Nggak punya anak ya? Iya. Oke, nah ini terungkap sampai akhirnya anak-anaknya banyak yang jadi korban. Berarti apa hampir puluhan. Kalau dihitung dari tahun 2000-an ya Om, itu ratusan Ya, karena sampai ada yang udah punya anak. Itu Mirip Sudir sebenarnya. gimana? Mirip cerita Sudir sama. Dari angkatan ke angkatan sampai mereka dewasa, sampai ada yang udah berkeluarga juga Iya. kan. Dan nggak ada yang ngomong dari dulu. nggak Iya, ada. karena Itu mereka tuh takut karena si keluarga pelaku ini orang ada. Jadi mereka tuh pengen ngelapor, cuma mereka nggak ada bukti. Dan keluarga besar gitu loh Om. Jadi nge-backup. Oke, dan kamu waktu ngomong pertama kali ke siapa? Pertama kali ke Ustadz yang di Kebon Manggis. Habis itu baru Kamu ceritain tuh? Iya, baru ceritain Apa semuanya. kata Pak Ustadz? Ya dia shock, kaget. Terus?
ya ngebantu ngeangkat kasus ini juga di media sosial. Nah, pas akhirnya dia mulai tahu kamu mulai ngelapor, apa yang dilakukan oleh dia? Oleh siapanya? Oleh si pelaku ini? Si pelaku sebelum emang saya angkat dia udah kabur duluan, Om. Kenapa dia kabur? Dia tahu kamu? Karena tahu pasti kasus ini tuh bakalan rame. Oke, dan Bapak sebagai orang tua dari R ini taunya kapan, Pak? Saya taunya pas habis tahun baru. Nah, saya dengar kan rame tuh berita Iya, di TV. di TV mau berita di warga. Nah, saya tanya-tanya lagi, anak saya kan ngaji di situ, saya curiga dong. Iya, saya tanya ke temennya, anak saya digituin nggak? Oh, karena udah beritanya udah beredar Iya, nih. beredar ya. Saya nanya temennya satunya, nggak tahu. Saya tanya korbannya sendiri si Rapa ini. Dan dia bilang dia nggak pernah digituin. Ya saya masih nggak percaya. Nah, saya bawalah ke Polres buat BAP. Nah, di situ saya ngelihat BAP dia, pengakuan dia, dan saya baru shock loh sebagai orang tua. Karena ya kita sebagai orang tua yang di sini namanya ustadz, kita ajarin nah kita biar pinter ngaji. Walaupun saya nggak bisa ngaji nih, saya pengen anak saya bisa ngaji. Tapi kalau saya mikir sekarang, saya nyeselnya seumur hidup. Karena apa? Sama aja saya naruh anak saya ke mulut buaya, bukan ke ustadz. Itu yang saya sedih. Anak saya nggak mau ngaji, saya sentil, saya cubit biar suruh ngaji. Ternyata salah orang saya. Saya menyesalnya di situ. Dan saya dengar kabar ini juga, aduh, bener-bener shock. Makanya saya kalau ngelihat majelis dia tuh kayak gimana gitu, makanya saya jarang lewat-lewat situ sekarang. Kayaknya trauma gitu. Ya mudah-mudahan sih majelisnya itu cepat ditutup. Iya, kita juga jadinya ngelihatnya nggak trauma. Pimpinan apa dia gimana. itu? Iya, Majelis pimpinan dia, iya. Pimpinan dia Majelis apa sih? Nurul Akmal. Nurul Akmal. Di daerah? Daerah Kampung Kampung Duku. Duku RT 1 RW 2. Ini pelakunya siapa namanya? Wahyudin. Wahyudin ya? Iya, pelakunya Wahyudin. Sudah beredar ini fotonya semua? Sudah beredar. Waktu itu pas pertama kali saya dengar kejadian kan emang ada rame-rame tuh di tempat RT. Tujuannya mau mediasi kali itu, cuman saya belum tahu bahwa anak saya korban. Dan dari keluarga si pelaku ini, emponya si pelaku bilang begini, emang lu pada mau lapor ke Polres pada punya duit lo? Digituin. Ketempoknya tuh berarti kakaknya? Iya, kakaknya. Nah, saya belum tahu anak saya kena. Pas besoknya anak saya kena, saya labrak, udah. Karena apa? Itu masa depan saya loh. Sekecil apapun masa depan saya dirusak, saya akan terjun. Akan saya hancurin aja kalau seperti saya begitu. Karena apa? Yang namanya orang tua, siapa sih yang nggak sok dengar anak seperti itu? Kita mendidik biar benar, tapi kenyataannya ustadznya ustadz biadab. Itu yang saya kecewa. Oke, dan ini akhirnya berkembang di ini. Iya, Sampai puluhan bahkan ratusan kata gitu. Iya. ratusan. Berapa orang yang akhirnya ngaku? Sejauh ini sih karena aku ikut speak up juga Om, udah mulai rame lagi seperti Iya. kasus Sudir. Dan rata-rata kalau yang DM Dini ini rata-rata sudah usia remaja. Ada juga yang sudah memang berkeluarga. Sama seperti kasus Sudir bahwa traumanya nggak hilang. Makanya kemarin juga bisa sampai ke Dini tuh sebenarnya awalnya kan kemarin habis kasus Sudir saya juga sempat trauma ya untuk bahas kasus seperti ini kan pasti mental kita juga luar biasa gitu kan. Aku cooling down sampai akhirnya terbentuklah karena kasus Sudir kemarin kita punya komunitas namanya komunitas anti pedofil dan itu dinaungi sama Om Abdul Syukur, itu juga salah satu anggota dewan yang membantu kita. Nah terus kemudian karena kasus ini masih di lingkungan yang deket banget kau ya, akhirnya kita dipertemukanlah yuk kita bareng-bareng gitu, sampai aku juga diamanatkan untuk kamu speak up lagi gitu. Oke, jadi berapa orang yang udah ngaku nih, jumlah pastinya tuh puluhan ratusan dari mana nih? Kalau puluhan sih dari teman-teman ini dari pengajian. Berapa orang yang udah saling ngobrol ke kalian? Yang saya cari tahu itu kurang lebih 30. Ngobrol? 30, iya, Korbannya yang juga? ngaku. Rata-rata udah umur berapa tuh? Sekitar SMP, SMA, Dan selama ini mereka nggak berani ngomong? nggak berani. Oke, dan semua laki-laki? Laki-laki semua. Emang di pengajian itu laki-laki saja? Iya, ada laki-laki, Ada ada perempuan. perempuannya. Tapi yang jadi korban laki-laki semua? Iya, laki-laki semua. Berarti ini kelainan ya, ya si... Siapa Kelainan. tadi? Wahyudin. Wahyudin ini. Wahyudin. Wahyudin. Oke. Dia juga ini Om apa ya merecord apa bikin video-video gitu sama anak-anak.
Oke, jadi gimana tuh? Iya, jadi katanya ada yang beberapa anak-anak sambil main di videokan. Iya, lagi di- Sampai itu bisa menjadi bahan ancaman ke kalian juga Iya. kan untuk disebarluaskan kalau kamu berani speak up. Siapa yang pernah diancam? Diancam Ada beberapa korban yang bilang kayak gitu kalau misalnya Videonya pernah ngeliat. Iya, kalau misalnya kamu berani speak up atau ngomong ke yang lain, ya aku akan share videonya. Oke, dan dia sempat kabur dan akhirnya dia sudah ditangkap oleh Polda. Polda Jakarta. Metro Jaya. Metro Jaya. Polda Metro Jaya. Baru 2 hari lalu. 2 hari lalu ditangkap. Iya. Oke. Dan sebetulnya ada upaya kesulitan nggak dalam penangkapannya atau mungkin ada keluarga dia yang melindungi dia bagaimana? Kalau untuk Wahyudin sih kemarin laporannya sempat gak jalan. Nah akhirnya ya kita semua bergerak menyuarakan lagi sampai akhirnya dapat atensi. Ya alhamdulillah ditangkap gitu loh. Tadinya kan di Polres Kota Tangerang, akhirnya ditangani oleh Polda. Polda Metro Jaya. Iya, Polda Metro Insya Jaya. Allah Polda Metro Jaya mah presisi lah ya. Iya. Oke. Dan sejauh ini apalagi yang akan kalian lakukan untuk Kasus pendampingan Wahyudin. anak-anak ini? Kalau untuk kasus Wahyudin ini sekarang kan fokusnya masih terus kumpulin Iya. korban-korban. Sama seperti Sudir pun masih terus Iya. kita data, Kak. Iya. Jadi untuk kasus Sudir sendiri kan yang data aku pegang kan ada 30 anak, tapi yang udah resmi di kantor polisi itu 5, cuma 5. Jadi laporan tuh misalnya ada 30 anak, tapi kok kemarin yang dimasukin data resmi ke polisinya yang diproses itu hanya 5. Oke. Nah, makanya itu kita lagi fokus gimana nih? Karena kita maunya kan semua ini harus dipertanggungjawabkan, Iya, iya. biar memberatkan hukuman dia yang setimpal. Iya, iya, Begitu juga dengan kasus Wahyudin. Kita terus fokus untuk kumpulin para korban, gimana caranya dia dapat hukuman yang setimpal. Dan kita terus menyuarakan ini sama seperti kasus Sudirman, Iya. biar yang takut, yuk speak up gitu. Iya, iya, iya. Yuk jangan takut karena ini kita bareng-bareng loh gitu, nggak akan kenapa-napa dan itu bukan aib gitu. Biar kamu juga bisa mengobati rasa trauma kamu. Sebetulnya gimana sih pelaku fetish terhadap anak kayak begini gitu udah bisa apa dikebiri kimia nggak sih kayak gitu? Oke, dan mungkin ini harus jadi efek jerah ya? Betul Kak, karena gini, ini kan masyarakat nih awam Kak. Saya pribadi kan tadinya udah nggak mau bahas lagi, tapi Iya. kok ternyata banyak sekali dan masih banyak nih Kak PR aku lainnya yang belum Iya, aku iya. speak up Iya, iya. by proses gitu kan. Iya. Kita kalau saya pribadi saya mau bikin campaign di mana kayak semua orang tua juga harus aware. Ini tuh udah luar biasa loh gitu. Kamu tuh udah harus apa ya? Berhati-hati gitu. Anak sekarang kan bukan cuma perempuan, laki-laki juga penting banget untuk dijaga. Seperti masukan juga di sosial media saya banyak yang bilang orang tuanya juga banyak dididik ya, seperti misalnya di edukasi kalau misalnya gantiin baju anak tuh jangan di tempat publik karena itu mengundang pedofil. Kita nggak tahu ada di mana aja gitu. Terus kita harus menyuarakan bahwa pedofil itu di mana-mana. Jadi ketika ada indikasi yang begitu, yuk cari orang yang bisa kamu percaya, yang bisa menampung itu untuk bareng-bareng kita speak up ini. Dan Kayak termasuk gitu, Pak. juga ini apa ya ternyata kan kejahatan seperti ini ya harus kita waspadai karena dilakukan justru dari orang-orang yang terdekat Betul. yang tidak Iya. ya mungkin secara logika nggak mungkin dilakukan oleh orang ini, ternyata sangat mungkin ini guru ngaji loh. Betul. Iya. Nah, itulah dia bersembunyi di balik topeng agama. Begitu juga dengan Sudir ya Kak yang kita Sudirman, tahu. Iya, ya. itu luar biasa Ya, dipanggil banget. Abi nggak Iya, pantas lah. nggak Abi pantas Sudirman. banget gitu. Oke, Dan abinya ini Kak masih ngomong sama beberapa orang yang jenguk dia difitnah. oh jadi tetap dibilang bahwa dia difitnah. Iya, dia padahal masih jelas. padahal udah jelas bukti udah ada itu Iya. menurutku dia seperti kelainan jiwa sih. Iya, iya, iya. Itu luar biasa. Oke, dan kalian akan terus maju ya untuk Iya. mendapatkan keadilan ya. Betul. Ya, jangan pernah Iya. mundur Siap. ya sampai dia mendapatkan hukuman Hukuman yang setimpal. Iya. setimpal ya. Dan terima kasih juga buat kamu nih yang sudah berani speak up. Ya, udah mewakili orang-orang lain yang akhirnya berani bicara. Karena kalau nggak ada kamu nih, belum Nggak tentu ada ini yang- akan Betul. turun. Ya, oke Pak. Siap. Intinya Bapak juga terus dampingi anaknya. Iya. Ya, dan ini adalah pengalaman buruk tentunya buat kalian, buat adik semua. Iya. Tapi kamu harus berpikir positif ya. Kamu nggak salah. Jangan judge diri kamu. Kamu harus berpikir positif bahwa kamu akan mendapatkan keadilan dan kamu harus jadi orang yang sukses dan tidak jadi seperti dia. Amin. Ya. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih juga Polda Metro Jaya yang sudah menangkap si Wahyudin ini. Ya. Dan kalau ada orang-orang lain juga yang menjadi korban Wahyudin, guru ngaji di daerah
Ciledug. Tangerang. Ciledug Tangerang. Tempatnya di RW berapa? RT 1 RW 2. RT 1 RW 2 RW 2 Kelurahan Sudimara Selatan. Sudimara Selatan. Ya, bisa lapor kemana nih? Instagram saya boleh. Instagramnya ini. Ya, Ardini Grahani boleh. Oke. Itu bisa DM ke Instagram saya juga. Ya. Dan kalau ada kasus-kasus yang serupa juga bukan hanya di kasusnya Wahyudin, ya, jangan takut speak up. Boleh DM Instagram saya di king_uya_kuya. Kita siap akan kawal, kita dampingi. Banyak. Ya. Semangat, tetap semangat adik-adik. Ya. Dan terima kasih banyak. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.